Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kelas biologi, masih bersama saya Pak Pamuji Santoso. Untuk materi hari ini kita akan lanjutkan ya materi sebelumnya. Materi sebelumnya kita sudah membahas sampai sistem gerak ya. Kita belajar otot dan rangka ya. Nah, untuk kali ini kita akan ke sistem organ berikutnya, yaitu sistem peredaran darah. Ya. Nah, materi ini nanti akan saya bagi menjadi dua bagian ya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang darah, dan untuk bagian kedua nanti kita akan mempelajari tentang komponen sistem peredaran darah yang berikutnya, yaitu pembuluh darah dan jantung. Jadi untuk pertemuan kali ini kita khusus akan mempelajari darah ya, yang merupakan bagian dalam sistem sirkulasi ya. Mudah-mudahan kalian di rumah ya masih dalam keadaan sehat, tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Adapun kompetensi dasar yang menjadi dasar materi ini, yaitu ada pada KD 3.6 ya. Jadi nanti diharapkan kamu bisa menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi. Jadi sistem sirkulasi itu adalah sistem peredaran darah dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem sirkulasi manusia. Kemudian juga pada KD 4.6 menyajikan karya tulis tentang kelainan pada struktur dan fungsi darah, jantung, pembuluh darah yang menyebabkan gangguan pada sistem sirkulasi manusia, serta kaitannya dengan teknologi melalui studi literatur. Adapun tujuan pembelajaran untuk hari ini, yang pertama nanti kalian bisa menjelaskan fungsi umum sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah pada tubuh hewan secara umum. Kemudian yang kedua, menjelaskan jenis-jenis sistem peredaran darah atau sirkulasi pada tubuh hewan. Kemudian bisa menjelaskan fungsi darah bagi tubuh hewan dan manusia. Dapat menjelaskan komponen-komponen penyusun darah. Dapat menjelaskan konsep penggolongan darah pada manusia dan proses transfusinya. Dapat menganalisis struktur dan fungsi darah kaitannya dengan berbagai macam kelainan yang mungkin terjadi. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bisa kita capai ya. Saya yakin bisa kalian pelajari dengan baik, asal kalian semangat dan fokus untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu peredaran darah pada makhluk hidup. Nanti ada dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada peredaran darah terbuka ya, yaitu yang dimaksud peredaran darah terbuka, darah beredar di antara jaringan tubuh. Jadi darah tidak beredar di dalam pembuluh ya, tidak beredar di dalam pipa-pipa halus tubuh kita, tapi dia beredar di dalam antara jaringan-jaringan tubuh ya. Kalau pada beberapa hewan itu ada yang peredaran darahnya terbuka. Nah, kalau pada manusia dan vertebrata ya, hewan-hewan vertebrata itu peredaran darahnya sudah tertutup. Artinya darah kita itu beredar di dalam pembuluh darah ya. Contoh yang peredaran darah terbuka itu adalah ada serangga ya. Serangga itu peredaran darahnya terbuka ya. Ini ada yang disebut jantung pembuluh ya, ini jantungnya ya, jantungnya ada lubangnya disebut osteum ya. Kemudian pada bagian depan jantung ini ada pembuluh darah, tapi pembuluh darah ini terputus ya. Pada bagian dada bagian depan itu nanti darah dipompa ke depan dan keluar. Nah, setelah
dipompa keluar dari pembuluh jantung ini, darah akan mengalir di antara jaringan tubuh, tidak lagi di dalam pembuluh. Nah, kalau peredaran darah tertutup ya, yang terjadi pada hewan-hewan vertebrata termasuk manusia, itu peredaran darahnya tertutup, artinya darahnya selalu berada di dalam pembuluh, tidak pernah darah itu keluar dari pembuluh ya, kecuali pada beberapa komponen darah bisa memang misalkan sel darah putih itu bisa keluar dari pembuluh darah, tapi secara umum darah itu mengalir di dalam pembuluh. Kemudian untuk yang peredaran darah tertutup yang terjadi pada hewan vertebrata itu nanti dibagi menjadi dua, ada peredaran darah tunggal dan ada peredaran darah ganda ya. Jadi yang peredaran darahnya tertutup, yang darahnya berada dalam pembuluh, itu ada dua jenis, dibagi lagi, yaitu peredaran darah tunggal dan peredaran darah ganda. Apa yang dimaksud peredaran darah tunggal? Peredaran darah tunggal adalah dalam satu kali peredaran darah itu hanya satu kali melewati jantung ya. Ini contohnya pada ikan ya, pada golongan Pisces, vertebrata kelas Pisces ya. Vertebrata kelas Pisces atau ikan yang kita kenal dengan ikan itu jantungnya hanya memiliki dua ruang ya, hanya memiliki dua ruang, satu serambi atau atrium dan satu ruang bilik atau ventricle ya. Dari atrium serambi dipompa ke bilik atau ventricle, kemudian dipompa ke seluruh tubuh ya. Biasanya akan dipompa ke insang dulu ya, untuk ditukar CO2 nya dengan oksigen, nanti baru menuju ke seluruh tubuh ya, baru nanti kembali lagi ke jantung lagi. Jadi satu kali edar darahnya itu hanya satu kali melewati jantung, maka disebut peredaran darah tunggal. Kemudian peredaran darah ganda itu adalah peredaran darah yang dalam satu kali edar dua kali melewati jantung ya. Ada, sehingga nanti dikenal ada peredaran darah besar ya. Ini peredaran darah besar dari jantung, kemudian seluruh tubuh ya, kemudian balik lagi ke jantung. Kemudian peredaran darah kecil itu dari jantung, paru-paru, jantung, sehingga dikatakan dalam satu kali edar melewati jantung dua kali, maka disebut peredaran darah ganda. Ini contohnya pada vertebrata mulai dari kelas amfibi, reptil, aves, dan mamalia, atau yang memiliki ruang jantung 3 dan 4. Itu peredaran darahnya bertipe peredaran darah ganda ya. Kemudian kita fokus pada peredaran darah pada manusia ya, terdiri atas 3 komponen. Pasti ada darah, pasti memiliki pembuluh darah, dan harus ada jantung sebagai alat pompanya ya. Jantung sebagai alat pompa, pembuluh darah sebagai tempat mengalirnya darah, dan darah sendiri itu fungsinya adalah sebagai pengangkutnya. Kemudian fungsi darah ya, kita masuk ke fokus kita, yaitu darah. Apa sih fungsi darah ya? Ternyata fungsi darah bagi tubuh manusia itu sangat vital, sangat banyak ya. Hampir tidak mungkin kita hidup ya dengan kondisi tanpa darah. Bahkan dengan darah pun, tapi komponen-komponennya tidak seimbang, itu bisa menyebabkan gangguan yang fatal bagi tubuh kita ya. Darah kita itu fungsinya pertama adalah sebagai alat transportasi berbagai macam zat ya, baik zat yang diperlukan ya, seperti oksigen, sari makanan, antibodi, hormon, dan lain-lain, itu ada dalam darah ya, diedarkan oleh darah, maupun zat-zat sisa ya, seperti karbon dioksida, urea, kemudian H2O. Ini zat-zat sisa metabolisme, itu juga diangkut oleh darah ya. Zat-zat sisa ini bahkan beberapa
toksik ya, beracun. Tapi jangan khawatir, kita memiliki bagian tubuh yang berfungsi untuk menetralkan nanti ya. Kemudian fungsi darah berikutnya adalah menjaga suhu tubuh ya. Suhu tubuh kita itu diantaranya diatur oleh darah ya. Jadi kalau kamu dehidrasi biasanya ya, kekurangan cairan, dan cairan tubuh kita itu kan 60% lebih itu adalah berada dalam darah ya, sehingga darah itu mampu menjaga suhu tubuh kita supaya tidak panas. Dan kalau orang yang mengalami dehidrasi itu biasanya suhu tubuh akan meningkat ya. Kemudian juga berperan dalam sistem pertahanan tubuh ya. Kita tahu dalam darah kita ada yang namanya sel darah putih, leukosit, yang fungsinya sangat vital bagi sistem pertahanan tubuh, dan masih banyak fungsi yang lainnya. Kemudian kita masuk ke komponen-komponen darah. Kalau tadi komponen sistem peredaran darah, sekarang ternyata darah sendiri yang merupakan bagian dari sistem peredaran darah itu juga memiliki beberapa komponen. Komponen darah itu ada yang disebut sel-sel darah. Jadi dalam darah, jadi kalau kamu terluka mengeluarkan darah, nah itu di dalamnya sesungguhnya ada beberapa komponen ya. Antara lain yang pertama adalah sel-sel darah, dan yang kedua ada plasma darah ya. Kalau sel-sel darah itu berupa partikel padatan ya, zat padat, tapi kalau plasma darah ini bentuknya cairan ya. Jadi sel-sel darah itu terlarut di dalam plasma. Kemudian sel-sel darah itu ada beberapa jenis. Yang pertama ada sel darah merah atau eritrosit. Kemudian ada sel darah putih atau leukosit, dan ada keping darah atau trombosit. Kemudian untuk plasma, di dalam plasma nanti di dalamnya banyak sekali zat-zat. Yang pertama ada hormon, kemudian ada antibodi, kemudian ada sari makanan, kemudian ada beberapa protein yang penting bagi tubuh ya, protein darah. Misalkan ada albumin, globulin, protrombin, fibrinogen, dan lain sebagainya. Ini ada di dalam darah. Termasuk zat-zat sisa ya. Zat-zat sisa itu terbawa oleh atau terlarut dalam plasma darah. Dan nanti kalian harus bisa menjelaskan fungsi dari masing-masing komponen darah ini ya. Nah ini ya, jadi darah, kalau kita ambil darah ya, sesungguhnya itu terdiri atas beberapa komponen. Ada komponen cairan yang disebut plasma, ini 55% sampai 60% dari bagian darah itu berisi cairan. Kemudian ada elemen yang berupa sel ya, sel-sel darah tadi 45% ya. Kemudian komponen seluler atau sel-sel darah itu terbagi atas beberapa jenis. Ada eritrosit ya, jumlahnya kurang lebih 5 sampai 6 juta per milimeter kubik atau per cc darah, itu 5 sampai 6 juta eritrosit ya. Kalau kurang dari itu maka mengalami kelainan. Kemudian fungsi ya, fungsi juga kamu ketahui, eritrosit adalah mengangkut oksigen ya. Nanti ada zat yang penting dalam eritrosit yang disebut hemoglobin yang fungsinya mengikat oksigen. Dan juga eritrosit ternyata juga berfungsi untuk mengangkut zat sisa yaitu karbon dioksida. Kemudian yang kedua ada leukosit ya, sel darah putih, white blood cell ya, jumlah normalnya adalah 5.000 sampai 10.000 buah ya. Fungsinya adalah untuk sistem pertahanan dan juga sistem kekebalan tubuh. Nanti leukosit dibagi atas beberapa jenis, ada 5 jenis ini, ada basofil, eosinofil, limfosit, neutrofil, dan monosit ya. Kemudian ada keping darah ini atau platelet ya.
fungsinya adalah menutup luka ketika pembuluh darah kita terrobek. Kemudian untuk plasma darah itu ada beberapa komponen, ada air ya, air itu merupakan pelarut ya. Kemudian ada beberapa garam mineral, ada sodium, potasium, kalsium, magnesium, kloret, ada bikarbonat. Kemudian ada plasma darah ya. Ya, ini fungsinya sebelah kanan tuh fungsi umumnya ya. Kemudian ada beberapa substansi yang terlarut di dalam plasma, ada nutrisi, ada zat sisa, ada gas-gas respirasi dan hormon. Nah ini ya, tolong ini dipelajari dengan baik ya. Jadi kita bisa memisahkan antara plasma dengan sel-selnya biasa dengan teknik sentrifugasi ya. Jadi darah yang diambil masukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian diputar dengan kecepatan sekian rpm ya, rotasi per menit, maka nanti bagian padat akan berwarna merah, akan terendap di bawah bagian atas yang bening, yang disebut plasma darah. Nah seperti itu tekniknya. Kita next ya, sel darah merah. Ini bentuknya adalah bikonkav ya, bentuk sel darah merah ya. Bikonkav artinya bulat tapi cekung di tengah, karena sel darah merah tidak punya nukleus. Kemudian berbentuk bikonkav ya, bulat tapi cekung di tengah seperti bola tapi ditekan bagian tengahnya ya. Sel darah merah mengandung pigmen merah yang disebut hemoglobin atau biasa disingkat Hb ya, berfungsi untuk mengikat oksigen dan karbon dioksida. Kemudian untuk sel darah putih ya, sel darah putih ini memiliki 3 kemampuan yang tidak dimiliki oleh sel-sel tubuh yang lain. Sel darah putih itu memiliki kemampuan bergerak seperti amuba, amoeboid. Kemudian punya kemampuan memakan ya, memakan sel-sel asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Misalkan ada virus, ada bakteri, ada jamur yang masuk ke dalam tubuh kita, atau ada sel-sel lain yang sudah mati, itu akan dimakan atau difagosit oleh sel darah putih kita. Kemudian juga punya kemampuan diapedesis. Diapedesis itu kemampuan sel darah putih untuk keluar dari pembuluh darah. Kalau kita lihat ya, kamu pahami sel darah putih itu kurang lebih fungsinya kalau dianalogikan itu seperti polisi ya, yang menjaga tubuh kita. Jadi kalau dia hanya beredar dalam pembuluh darah, maka tentu tidak akan bisa membunuh agen-agen yang membahayakan tubuh ya, yang tidak hanya berada dalam pembuluh darah ya. Virus, bakteri itu bisa saja berada dalam jaringan ya, sehingga ya sel darah putih memiliki kemampuan untuk keluar dari pembuluh darah masuk ke jaringan-jaringan tubuh kita, sehingga bisa membunuh ya sel-sel asing atau agen-agen asing yang biasa disebut antigen yang membahayakan bagi tubuh. Ya, sel darah putih dapat bekerja di dalam maupun di luar pembuluh ya. Ya, di luar pembuluh artinya ya karena dia diapedesis. Merupakan bagian terpenting dalam sistem pertahanan tubuh ya. Sel darah putih adalah aktor utama dalam sistem pertahanan tubuh ya. Nanti ini ada 5 sel darah putih tadi ya, ada basofil, monosit, neutrofil, eosin, nofil. Nah yang 4 ini ini punya kemampuan fagosit. Tapi untuk yang limfosit itu punya kemampuan yang berbeda. Dia tidak punya kemampuan untuk memakan ya, tidak punya kemampuan fagosit, tapi dia memiliki kemampuan yang disebut kemampuan imunitas ya. Dia bisa menghasilkan zat kebal yang disebut antibody ya. Nah, antibody, awas hati-hati, sekarang kita banyak sekali dengar istilah antibody, antigen ya, dalam suasana pandemi ya. Ada rapid antigen, ada rapid antibody
antibody gitu kan ya. Nah, kalau rapid antigen berarti rapid itu tes tersebut mendeteksi keberadaan protein-protein dari si virus ya, si virus. Sedangkan yang disebut rapid antibody berarti tes tersebut mendeteksi keberadaan antibody sebagai imbas adanya antigen. Jadi tubuh kita, jadi antibody itu dihasilkan oleh tubuh kita setelah tubuh kita terserang oleh antigen ya. Jadi kalau antigen itu dihasilkan oleh patogen penyebab penyakit, tapi kalau antibody dihasilkan oleh tubuh kita ya. Jadi limfosit kerjanya seperti itu, dia menghasilkan imunitas karena dia bisa melepaskan antibody. Kalau sudah punya antibody berarti kita kebal. Dan nanti ya pemberian vaksin ya yang sebentar lagi dilaksanakan di negara kita itu diantaranya adalah untuk memicu munculnya antibody pada tubuh kita. Vaksinasi itu adalah proses pemberian antigen, tapi antigen yang sudah tidak berbahaya, antigen yang sudah dimodifikasi, antigen yang sudah tidak berbahaya bagi tubuh, dilemahkan ya. Nah, sel darah putih itu terdiri dari dua jenis, ada yang bergranuler, granulosit, ada yang tidak bergranuler, agranulosit. Granuler itu adalah berbutir. Nah ini ya, kalau yang granulosit nanti ada 3, basofil, neutrofil, sama eosinofil. Yang belakangnya pakai fil itu adalah golongan granulosit, berbutir-butir ya. Pada bagian plasmanya ya itu berbutir-butir, bergranuler. Tapi kalau yang monosit sama limfosit itu adalah contoh dari yang agranulosit. Nah, baik, kita lanjut ya. Itu leukosit ya, jumlahnya pada darah kita kurang lebih 5.000 sampai 10.000 ya. Kecuali pada orang yang sakit terinfeksi, biasanya sel darah putih akan melonjak bisa sampai 25.000 sampai 30.000 per cc darah ya. Jadi kalau di tes darah putihnya jumlahnya mencapai 15 sampai 30.000 berarti itu ada infeksi. Wajar ya, nggak usah khawatir. Darah putih gue banyak, enggak ya, itu wajar ya. Sel darah putih biasanya akan otomatis meningkat ketika tubuh kita terinfeksi karena dia tugasnya adalah membunuh ya penyebab penyakit yang masuk ke tubuh kita. Kemudian ada keping darah, trombosit ya, keping darah atau trombosit ya. Trombosit bertanggung jawab pada proses pembekuan darah saat pembuluh robek. Jadi pembuluh darah itu kalau kita orang yang normal, maka pembuluh darah ketika robek akan biasanya tidak lama setelah robek biasanya akan segera menutup kembali. Nah, itu tanggung jawab dari trombosit ya. Pada orang yang normal trombosit itu berjumlah antara 150 sampai 200.000 per cc ya. Dan kalau dicek darah ternyata kurang dari 150.000 biasanya terindikasi terinfeksi virus DBD, demam berdarah ya. Nah, ini proses pembekuan darah. Jadi ketika ini pembuluh darah ya, ini penampang pembuluh darah, nah, ini ada komponen-komponen darahnya. Nah, ini ada trombosit. Ketika darah robek terkena benturan mekanik misalkan atau kena pisau ya kulit kamu, maka pembuluh darah akan robek yang ada di situ. Nah, biasanya langsung nanti trombosit akan menuju darah luka ya, kemudian akan melepaskan ya, trombosit itu akan melepaskan zat tertentu yang biasa disebut trombokinase atau tromboplastin ya. Nah, zat tersebut ya, trombokinase dan tromboplastin itu nanti akan mengaktifkan protrombin. Ini protein darah ya, protein darah. Protrombin akan aktif menjadi trombin. Tentu ini terjadi kalau ada faktor-faktor ini ya, ada trombosit, ada kerusakan sel, kemudian ada juga ini kalsium ya, kalsium, dan ada
yang disebut faktor anti hemofili sebetulnya. Jadi ada faktor anti hemofili. Jadi kalau orang penderita hemofili kan itu tidak dapat atau sulit mengalami pembekuan darah sehingga akan bleeding, pendarahan terus-menerus, itu karena tidak ada faktor anti hemofilinya, FAH. Nah, kalau kita yang normal ya punya faktor anti hemofili atau FAH, itu nanti protrombin akan diubah menjadi trombin oleh senyawa yang dilepaskan oleh trombosit atau platelet ini ya, yang disebut trombokinase atau tromboplastin ya. Nanti trombin ini dengan keberadaan kalsium dan vitamin K, sebetulnya ada satu lagi vitamin K ya, protrombin akan berubah menjadi trombin. Kemudian trombin nanti akan memacu fibrinogen ya, ini protein darah juga, menjadi benang-benang penutup luka atau fibrin. Nah, ini fibrin akan ada anyaman-anyaman benang fibrin ini ya, sehingga kemudian pembuluh darah yang tadi terkoyak ini kemudian tertutup rapat lagi ya. Ini proses pembekuan darah. Kemudian berikutnya tentang golongan darah juga harus kamu ketahui ya. Golongan darah sebetulnya ada beberapa macam proses penggolongan darah ya. Ada penggolongan darah ABO dan ada penggolongan darah resus ya. Tapi yang akan kita bahas ini adalah penggolongan darah sistem ABO ya. Yaitu yang dikenal ada orang golongan darah A, ada orang golongan darah B, ada orang golongan darah AB, ada orang golongan darah O. Nah, sebetulnya apa sih ya yang menentukan jenis-jenis golongan darah tubuh kita? Itu adalah ada dua faktor yang menentukan kita A, B, AB atau O, itu ditentukan oleh dua zat ini yang disebut agglutinogen dan agglutinin. Dua zat ini ada dalam darah kita ya. Apa itu agglutinogen? Ini adalah secara harfiah adalah zat yang dapat digumpalkan. Agglutinogen itu adalah zat yang dapat digumpalkan. Digumpalkan oleh siapa? Oleh agglutinin ya. Dan agglutinogen ini terdapat dalam eritrosit, sel darah merah ya. Jadi agglutinogen adanya di dalam eritrosit. Agglutinogen itu dikenal ada dua jenis, yaitu A dan B. Agglutinogen A dan agglutinogen B. Biasanya dituliskan dengan huruf besar ya. Kemudian agglutinin ini adalah zat yang dapat menggumpalkan siapa? Menggumpalkan agglutinogen. Ini terdapatnya di dalam plasma ya, di dalam cairan darah kita ya. Kalau agglutinogen yang A dan B ini adanya dalam eritrosit. Kemudian agglutinin ada dua jenis, yaitu agglutinin alfa dan beta. Dan biasanya ada juga yang menuliskan buku yang menuliskan A kecil dan B kecil. Tulisnya untuk agglutinin itu A kecil dan B kecil, atau alfa dan beta boleh. Tapi kalau agglutinogen biasanya dituliskan dengan huruf kapital. Oke, itu ini dua zat yang menentukan golongan darah kita. Kemudian ini tabelnya. Jadi kalau orang golongan darah A itu agglutinogennya A. Orang golongan darah B agglutinogennya B. Orang golongan darah AB agglutinogennya A dan B. Orang golongan darah O agglutinogennya tidak ada. Jadi golongan darah O, yang punya golongan darah O berarti dia tidak punya agglutinogen di dalam eritrositnya ya. Jadi kalau kita simpulkan di sini, oh ternyata penamaan golongan darah A, B, AB atau O itu berdasarkan agglutinogen yang dimiliki. Nah, kemudian bagaimana agglutinin? Kalau orang golongan darah A, maka di dalam plasma darahnya agglutininnya adalah beta. Golongan darah B, maka agglutinin dalam plasma darahnya adalah alfa. Kemudian kalau golongan darah AB itu tidak punya agglutinin. Kemudian golongan darah O, agglutinnya ada dua, alfa dan beta. Kenapa seperti ini? Karena ini ada prinsip yang harus kamu pahami banget. Ini konsep yang harus kamu pahami banget ya, yaitu dalam darah akan terjadi agglutinasi. Agglutinasi ini adalah proses penggumpalan yang tidak boleh terjadi dalam darah kita. Kalau sampai terjadi penggumpalan, maka akan menyumbat proses
di dalam darah kita, aliran darah kita akan terganggu, bahkan akan tersumbat, bisa menyebabkan bahkan kematian kalau itu terjadi di jantung atau di otak, ya. Bagaimana proses aglutinasi itu bisa terjadi, ya? Itu jika aglutinogen A bercampur atau bertemu dengan aglutinin alfa, ini nggak boleh terjadi. Aglutinogen A ketemu dengan alfa nggak boleh, ya. Aglutinogen B bercampur dengan atau bertemu dengan aglutinin beta. Tolong dipahami dengan baik. Proses aglutinasi, proses yang harus dihindari pada tubuh kita, ya. Makanya orang golongan darah A, aglutinogennya A, aglutininnya beta. B, aglutinogennya B, aglutininnya alfa. Maka tidak boleh orang golongan darah A butuh darah kemudian ditransfusi oleh golongan darah B, maka nanti aglutinogen A akan ketemu dengan alfa, akan terjadi penggumpalan. Nah, hati-hati. Tolong ini dipahami dengan baik, dihafal. Kemudian proses transfusi, ini proses transfusi, ya. Tapi sebisa mungkin transfusi darah itu adalah dilakukan dengan memperhatikan golongan darah yang sama, ya. Kalau bisa jangan berbeda golongan darah. Walaupun secara konseptual, ya, kalau kita lihat di diagram ini kan A sama A bisa bertukaran darah, ya, bisa saling memberi menerima, ya. Sama B juga gitu, sama O juga bisa saling memberi dan menerima. Tapi secara konseptual bisa O memberikan ke A, bisa O memberikan ke AB, O memberikan ke B juga bisa, ya. Maka O disebut juga donor universal karena bisa memberikan darah ke semua golongan darah lain. Kenapa bisa seperti itu? Karena golongan darah O tidak punya aglutinogen, tidak punya zat yang digumpalkan sehingga dia masuk ke semua golongan darah bisa. Paham, ya? Kemudian golongan darah AB, ya, golongan darah AB itu kalau kita lihat di sini dia bisa menerima dari semua golongan darah. AB bisa menerima dari O, AB bisa menerima dari A, AB bisa menerima dari B. Kenapa demikian? Karena secara konsep AB tadi adalah golongan darah yang tidak punya aglutinin, ya, tidak punya aglutinin, sehingga golongan darah apapun yang masuk ke sini aman, tidak ada zat yang menggumpalkan. Nah, ini tolong konsep ini dipahami dengan baik. Kemudian, ya, ini bagian kita masuki bagian akhir dari materi kita. Kita masuk kepada kelainan atau penyakit pada darah manusia, ya. Ada kelainan yang bersifat menurun atau genetik, ya, diturunkan dari orang tua kepada anak-anaknya. Itu ada yang disebut penyakit hemofilia, ya. Hemofilia kelainan yang dimana pasiennya penderita darahnya sukar untuk membeku, biasanya diderita oleh laki-laki, ya. Kenapa laki-laki? Nanti dijelaskan pada saat kamu belajar genetika di kelas 12. Kemudian ada talasemia, ya. Talasemia ini kelainan di mana eritrositnya berbentuk lonjong, ya, bukan bikonkav tapi lonjong. Kemudian ada lagi sickle cell anemia atau anemia bulan sabit, ini juga sama, eritrositnya berbentuk bulan sabit, ya, bukan bikonkav. Ini genetik. Kemudian ada juga kelainan pada darah kita yang bersifat infeksi atau disebabkan oleh adanya serangan patogen. Ada, tentu sudah tahu, DBD, ya, disebabkan oleh virus, dia menyerang trombosit. Kemudian ada malaria yang disebabkan oleh sejenis protozoa dengan vektor nyamuk, ya. Kalau DBD tadi oleh virus, tapi vektornya juga nyamuk, nih. Dua-duanya sama-sama disebarkan, bukan disebabkan, tapi ya disebarkan oleh nyamuk, ya. Tapi penyebabnya tolong hati-hati, kalau DBD virus, malaria itu semacam protozoa. Nah, kalau malaria yang diserang itu adalah eritrosit. Kemudian ada HIV/AIDS, ya. Ini yang diserang adalah sel darah putih, ya. HIV itu virusnya, ya, nama virusnya, penyakitnya namanya AIDS. Kemudian ada penyakit degeneratif atau penyakit yang disebabkan akibat kerusakan atau menurunnya fungsi organ
tubuh kita. Biasanya ini penyakit-penyakit yang terjadi seiring dengan bertambahnya usia, ya. Walaupun saat ini karena berbagai macam polusi, berbagai macam makanan yang tidak sehat yang kita konsumsi, biasanya penyakit degeneratif ini pun dialami oleh usia-usia yang relatif masih muda. Apa saja? Misalkan ada leukemia. Leukemia itu kanker darah, ya, kanker darah, ya, di mana sel darah putihnya jumlahnya melesat, ya, meningkat dengan drastis sehingga menekan sel darah merah. Itu, ya, silakan dipelajari lebih dalam lagi, ya. Saya ucapkan banyak terima kasih atas atensinya. Sekali lagi, ya, tetap semangat di masa pandemi, tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan, ya. Sebisa mungkin tinggal di rumah, ya. Kalau keluar rumah pun karena hal-hal yang sangat mendesak, sangat penting, jangan lupa kenakan masker dan hindari kerumunan. Demikian saya ucapkan sekali lagi terima kasih, ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.